Oke. Nah, jadi makelar itu adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli, yaitu orang-orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Terus broker atau pialang yaitu sama dengan akan mendapatkan provisi atau kurtase. Kita cari tahu dulu nih, komisioner itu apa dan makelar itu apa. Supaya lebih paham nih, aku pengen nekanin pemahamannya. Aku nggak peduli, aku nanti mau dapat nilai berapa atau gimana. Yang penting aku paham dengan materinya. Jadi kalau aku ngincar 100, tapi kalau memang nggak 100 atau mungkin kurang memuaskan, aku tetap terima. Yang penting aku sudah paham, aku bukan merasa sudah paham, maaf. Tapi aku sudah berusaha dan mencoba untuk paham. Setidaknya itu. Seperti lagunya JKT48. Hidup bagaikan pesawat kertas. Nah, itulah. Sekuat tenaga dengan hembusan angin. Na 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 na. Bukan jaraknya, bukan jarak terbangnya, na na na. Tapi bagaimana? Itulah proses terbangnya. Ya itulah. Sekuat tenaga dengan hembusan angin. Na 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 na. Sambil aku nenek koichi. Nah, nah, jadi itu maklar ya. Hanyalah mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Mereka tidak berhak menentukan harga final. Oh, jadi maklar itu gitu ya. Jadi maklar itu cuma tugas itu untuk mempertemukan, nyari, jadinya mempertemukan gitu penjual dan pembeli. Nah, terus udah tugasnya itu doang. Jadi maklar itu juga apa ya? Untuk ini apa meh? Maklar itu perantara perdagangan. Nah, terus kalau umpama komisioner apa itu? Ini aku izin agak apa ya, muter-muter ya. Nah, komisioner adalah istilah umum dalam organisasi atau kelembagaan yang merujuk kepada seseorang yang ditunjukkan untuk menjalankan. Nah, ini aja. Menjalankan satu bidang tugas dalam sebuah komisi. Aku kurang paham sih. Nah, kamu kelar komisioner. Pengertian makelar. Nah, makelar itu yang tadi nih. Pengertian adalah perdagangan antara perantara perdagangan antara penjual dan pembeli, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas pekerjaannya. Jadi pokoknya makelar itu sama-sama untuk mencari upah dan komisi atau komisi. Diketahui makelar tidak memiliki hubungan tetap dengan prinsipal atau sang yang punya barang atau dagangan, tapi yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik perdagangan atau prinsipal. Selain itu, makelar dalam transaksi selalu berdasarkan atas nama dari pemerintah pemilik barang atau dagangan. Sehingga dalam bekerja, makelar berkewajiban menggunakan identitas prinsipal. Karena itu, prinsipal mempunyai hak tagihan terhadap pihak tentang siapa makelar bertindak dan pihak yang bertindak untuk menuntut prinsipal yang diangkat dan disumpah pada oleh pejabat negara yang berwenang. Nah, berarti maklar itu nama orangnya. Kalau menurutku ya, aku nggak begitu paham sih. Jadi bertindak atas nama sendiri. Oh, oke oke, kau paham. Jadi singkatnya maklar ini sama-sama sebagai perantara. Cuman kalau memang maklar ini atas nama orangnya itu, sedangkan komisioner itu menjalankan atas nama perusahaan gitu. Iya. Oke, aku lanjutkan aja ya.
Yang penting kita udah tahu nih. Oh ya, sama produksi. Produksi sama kegiatan industri beda ya. Produksi itu kegiatan menambah nilai guna barang. Kalau umpamanya industri yaitu apa ya? Kegiatan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Jadinya selama ini kita sering bilang nih kalau umpamanya produksi adalah kegiatan merubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Sebenarnya salah itu. Harusnya yang benar itu yaitu itu produksi. Yaitu produksi itu kegiatan menambah nilai guna barang. Maksudnya itu harusnya itu kegiatan industri. Nanti kita bahas ya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada tiga yaitu konsumsi, distribusi, dan produksi. Pihak-pihak pelaku ekonomi yaitu SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. 4 kelompok besar pelaku ekonomi yaitu yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau keluarga, konsumen atau RTK, rumah tangga produksi perusahaan atau RTP, rumah tangga negara pemerintah yaitu RTN, masyarakat luar negeri yaitu rumah tangga luar negeri atau RTLN. Nah, rumah tangga keluarga atau konsumsi. Sebenarnya bisa aja sih kalau mama kita pengen nge-PHP-in cewek, jangan. Bahaya, bahaya. Ya, sangat bahaya ya adik-adik. Nah, rumah tangga keluarga atau konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi yaitu ada yang perorangan, kelompok orang, atau lembaga-lembaga atau badan-badan. Nah, faktor-faktor produksi yaitu ada SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Nah, SDA itu bisa diperbarui, contohnya flora, fauna, matahari, dan lain-lain. Terus yang tidak bisa diperbarui yaitu barang tambang, minyak, dan gas bumi. Terus SDM itu ada yang terdidik, terlatih, dan tak terdidik maupun terlatih. Gaji adalah uang yang diperoleh tetap bulanan. Contohnya kayak umpamanya guru, buruh, buruh, terus pekerjaan-pekerjaan lain yang gajinya itu tetap gitu. Jadinya per bulan, umpamanya bulan Januari dapat segini. Jadinya sesuai dengan kontraknya lah, yaitu per bulan. Tergantung sih mau dibayar per bulan atau per minggu. Pokoknya ada ininya lah, apa namanya, udah teratur gitu. Kalau mau upah adalah uang yang tergantung waktu atau proyek, contohnya kuli. Terus pekerja konstruksi, nah itu kan mereka kan dapat uangnya kan tergantung kalau mame ada kerjaan ya mereka kerja, kalau mame enggak ya mereka enggak ada kerjaan atau pemasukan. Nah, modal sama dengan bunga aku kurang paham sini di PPT Bu apa namanya di catatanku ditulisnya cuma gitu doang. Modal sama dengan bunga. Oh, modal yaitu mengharapkan bunga. Sedangkan kewirausahaan mengharapkan laba atau keuntungan. Kurang jelas sih Bu itu siapa mah Bu Sijo ngejelasinnya. Kurang ada waktu belajar ya. Kan kayaknya enggak deh. Soalnya jam pelajaran IPS ekonomi cuma 2 jam. Nah, aku lanjut ya. Rumah tangga konsumsi. Memiliki kebutuhan tak terhingga, untuk memenuhinya harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk beli beli barang dan jasa. Cara mereka mendapatkan uang yaitu dengan bekerja. Enggak. Cara mereka mendapatkan uang yaitu rumah tangga keluarga atau konsumsi yang pertama, menawarkan tanah dan rumah kepada pihak lain supaya mendapat balas jasa berupa sewa. Terus menawarkan sumber tenaga kerja SDM supaya dapat mendapat gaji. Jadi aku izin coret-coret ya. Jadi kita bisa simpulkan nih, kalau mama SDM itu dapatnya SDM itu mereka itu SDM itu gaji, kalau mamanya SDA itu sewa. Aku kurang paham, aku lupa juga. Mungkin aku boleh nanya kali ya. Nah ini nih, supaya mendapat balas berupa sewa. Ini tanah dan rumah ya. Ini kan SDA. Sedangkan SDM, tenaga kerja atau SDM, menawarkan sumber tenaga kerja untuk mendapatkan gaji. Terus menawarkan modal untuk mendapatkan bunga. Oh, ini tuh penjelasannya. Untuk mendapatkan bunga, menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan, yaitu
kewirausahaan. Jadi yang bagian ini, yang bagian sebelumnya itu berarti di slide ini untuk dipertegas lagi. Apa itu? Apa yang dimaksud dari kayak umpamanya modal ini ke bunga, terus kewirausahaan ke laba atau keuntungan gitu ya. Terus jadi kegiatan RTK adalah yang pertama menyediakan atau menyerahkan faktor produksi. Yang kedua, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, mengkonsumsi, membeli barang dan jasa. RTK, rumah tangga, keluarga, atau konsumsi. Nah, iya, menyediakan, menyerahkan faktor produksi, yaitu yang ini nih. SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Nah, habis itu menerima imbalan atas faktornya, yaitu yang ini nih, cara mereka mendapatkan uang. Jadi dari SDA ke menjadi sewa, terus SDM menjadi gaji, terus modal mendapatkan bunga, keahlian atau kewirausahaan mendapatkan keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan gitu. Ini maksud dari menyediakan atau menyerahkan faktor produksi, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki, mengkonsumsi, membeli barang dan jasa. Rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan atau RTP. Perusahaan yaitu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu meningkatkan kegunaan suatu barang. Pelaku ekonomi yang melakukan, oh berarti perusahaan itu yang melakukan kegiatan produksi ya? Oh berarti maaf, maaf. Oh ya ini konsumsi ya, maaf, maaf. Soalnya aku pernah bilang ke Viola, kalau umpamanya, kan dia kan juga ikut bantu nih. Selain aku sama Alia, Viola juga ikut bantu nih. Buat ngerjain ini. Mungkin karena kepalaku agak puyeng, jadinya kurang miskomunikasi. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi perusahaan ini bisa milik negara, swasta, nasional, dan asing, atau koperasi. Milik negara ini ya BUMN, sedangkan kalau milik swasta yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Sendiri atau Swasta, dan koperasi itu sendiri. Nah, terus lapangan usaha primer, yaitu mengelola kekayaan alam, yaitu pertambangan ekstraktif dan pertanian agraris atau pertanian yaitu agraris. Ini bakal keluar nih. Aku dapat info masih dari anak kelas 8B. Arigato gozaimasu, anak 8B, Sasuga. 8G, aishiteru desu. Aku lebih aishiteru ke 7A. Tapi kalau untuk 8C, daisuki desu. Nah, aku lanjut ya. Sekunder, yaitu industri perumahan. Jadinya lapangan usaha itu ada yang primer mengelola kekayaan alam, yaitu pertambangan atau ekstraktif dan pertanian atau agraris. Terus sekunder yaitu industri perumahan, contoh bangunan, penyedia air, listrik, dan gas. Terus tersier yaitu perdagangan dan jasa bank. Dan jasa yaitu bank, asuransi, dan lain-lain. Maaf kalau umpamanya aku bacanya agak aneh ya. Atau kurang srek gitu sama teksnya. Karena aku udah lama sama kebanyakan belajar matematika nih. Aku kurang begitu paham dengan materi MTK dan kurang suka. Tapi karena kerasku, jadi aku harus suka. Enggak sih, bukan harus suka, tapi itu motivasi dari diriku. Oke, aku lanjutkan. Maaf kalau bucin. Nah, primer, aku ulangi ya. Jadi perusahaan itu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi yaitu pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Jadi perusahaan ini yaitu pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Jadi perusahaan melakukan kegiatan produksi, meningkatkan kegunaan suatu barang. Bisa milik negara, swasta, yaitu nasional dan asing, dan koperasi. Terus lapangan usahanya yang primer ini ingat nih, ini aku dapat bocoran soal dari anak 8B. Kurang baik apa coba? Aku bisa ngemis soal.
Nah, primer yaitu mengelola kekayaan alam, yaitu pertambangan atau ekstraktif dan pertanian yaitu agraris. Apalagi nih, apalagi ekstraktif nih, kayak asing gitu didengar ditinggal. Terus sekunder industri perumahan. Contoh bangunan, penyedia air, listrik, dan gas. Terus tersier, itu perdagangan dan jasa, bank, asuransi, dan lain-lain. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Kadang banyak kebalik sama produksi. Ingat ya, produksi itu yaitu kegiatan meningkatkan kegunaan suatu barang atau kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Sedangkan kalau industri mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, bahan baku atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kayu, padi, beras. Sebenarnya beras ini diolah dari padi. Maaf, dari padi. Cuman kita lihatnya itu dari keumpamanya dari kayu, papan menjadi meja. Padi, beras menjadi nasi. Beras, tepung beras menjadi kue lapis gitu ya. Kita contohnya. Terus bahan setengah jadi adalah barang yang memerlukan pengolahan lebih lanjut, yaitu dari kayu menjadi papan, dari padi menjadi beras, dari beras menjadi tepung beras. Terus barang jadi adalah barang yang siap pakai, yaitu meja, nasi, kue lapis. Kan ada tuh, kayak mamanya dijual tepung beras. Ada juga di toko kue jual kue lapis. Jadinya kalau mamanya secara hakikatnya, jadinya kan beras ini pasti diolah oleh rumah tangga perusahaan. Terus dijual tepung beras nih contoh. Tepung beras bisa aja eh, langsung dijual ke RTK rumah tangga konsumi atau keluarga atau bisa juga diolah lagi oleh RTP menjadi kue lapis. Lalu dijual ke RTK rumah tangga konsumsi. Jadi gitu ya. Ada bahan baku atau mentah, terus bahan setengah jadi dan bahan jadi. Mentah itu yang harus yang belum mengalami pengolahan, terus kalau umpamanya bahan setengah jadi yang memerlukan pengolahan lebih lanjut, lalu menjadi barang jadi yaitu barang yang siap pakai. Nah, BUMS, Badan Usaha Milik Sendiri. Jenis BUMS yaitu yang pertama ada perusahaan perorangan, adalah BUMS yang modalnya perorangan atau pribadi milik perusahaan. Contohnya kayak kios-kios kecil, warung. Nah, itu perusahaan perorangan. Nah, habis itu ada terus ada firma atau FA. Adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama dan tujuan yang sama dan masing-masing punya hak dan tanggung jawab yang sama. Jadi FA itu yang perusahaan yang bareng-bareng tapi versi kecilnya singkatnya. Terus ada persekutuan komanditer atau CV. Itu CV itu singkatan dari bahasa Inggris ya. Aku nggak tahu deh. Coba kita cek di Google. CV. Maaf. CV itu bukan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa apa gitu. Nah, Commanditeur Vennootschap. Mungkin kayak gitu ya. Dari bahasa Belanda mungkin. Coba kita pakai Google Translate. Supaya kita lebih paham nih. Maupun agak gimana. Cuman kalau menurutku gaya belajar tergantung sih. Oke. Commanditeur Vennootschap. Oke, itu loh cara bacanya. Commanditeur Vennootschap. Mungkin aku udah siap dikirim ke Belanda. Enggak, canda. Oke, aku lanjutkan. Oke, jadi Venotece Komite Venotchkap itu atau Persekutuan Komanditer yaitu CV adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sebagian menjadi sekutu aktif yaitu orang yang menyetorkan uangnya dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan dan sebagian sekutu pasif orang yang hanya menyetorkan modal dan tidak ikut bertanggung jawab dan bertanggung jawab jika ke pengadilan. Jadi gitu ya.
Jadi sekutu aktif itu adalah orang yang menyetorkan uang dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Terus sekutu pasif yaitu orang yang hanya menyetorkan modal dan tidak ikut bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Kalau menurutku tidak ikut bertanggung jawab dan bertanggung jawab jika ke pengadilan. Kalau menurutku yang ditulis yang bertanggung jawab, jadinya yang tidak bertanggung jawab jika ke pengadilan ini masuknya ke pak aktif ya. Maksudnya ini tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab jika ke pengadilan. Kalau menurutku gitu ya. Cuman aku agak buru-buru sih di sini. Terus persero terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya berupa saham terbagi menjadi dua, yaitu PT tertutup sahamnya hanya dijual pada kalangan tertentu dan PT terbuka sahamnya dijual secara umum, siapapun bisa menanamkan sahamnya. Contoh BUMN yang menjual PT-nya yaitu PLN. Ditulisnya jadinya PT PLN TBK karena terbuka. Nah, harusnya ini nih. Persero TBK. TBK dalam PT. Nah, jadi ya TBK adalah singkatan dari kata terbuka atau juga diartikan publik, sehingga dapat disimpulkan bahwa TBK adalah istilah yang digunakan oleh sebuah perusahaan di mana status kepemilikan saham bersifat terbuka atau publik. Jadi bisa dijual gitu. Coba kita cek gudang garam. Nah, contohnya ini nih, gudang garam TBK. Karena ini terbuka nih. Jadi ditulisnya gudang garam TBK. Mana ya gedung? Nah, maaf kalau umpamanya aku pakai gudang rokok. Kalau gudang rokok lagi pakai ini rokok ya. Moga nggak memicu suatu kesalahpahaman atau arti yang tidak diinginkan. Aduh, blur ya gambarnya. Pokoknya di gedung atau di menara gudang garam ini singkatnya, ini ada nih tulisan TBK. Nah, ini TBK, PT Gudang Garam TBK terbuka. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Gudang Garam ini menjual sahamnya. Nah, di saham itu ada saham mayoritas dan minoritas. Iya, mayoritas dan minoritas. Saham mayoritas itu yaitu saham yang lebih kurang dari 51%. Kalau memang kalian paham bola dan kalian suka ngikutin bola, kalian paham dengan situasi Munyuk atau Manchester United. Kalau memang kata Pak Treja merupakan penganut fans MU itu penganut stoikisme, yaitu ideologi stoikisme yaitu merasa dirinya sudah benar dan bangga terhadap dirinya walaupun salah ataupun mendapatkan hasil yang mungkin kurang tepat tetapi merasa bangga. Oke, cukup sampai situ aja. Karena kita udah belajar, udah beda lagi pembahasannya. Tapi sebagai fans MU kita tahu kalau umumnya keluarga Glazer, ya kalau nggak salah, yang kepalanya botak, lotos, ada rambutnya kecil kayak Snyder pemain Belanda pas zaman Pilden 2010, itu mereka itu punya saham mayoritas 51%, beberapa berapa persen gitu, aku lupa 80 atau berapa gitu dari MU. Terus karena mereka punya masa mayoritas, jadi mereka bisa mengatur segala apapun yang ada di MU. Jadi